negeriku, Papua ini negeriku, ini negeriku. Di sini mengalir mata air yang jernih, di sini terdengar pujian bagi Allah. Kemuliaan Tuhan sudah dinyatakan di tanah Papua. Kemuliaan Tuhan sudah dinyatakan di tanah Papua. Mari puji Dia, mari sembah Dia, Raja segala raja. Mari puji Dia, mari sembah Dia, Raja segala raja. Kemuliaan Tuhan sudah dinyatakan di tanah Papua. Kemuliaan Tuhan sudah dinyatakan di tanah Papua. Mari puji Dia, mari sembah Dia, Raja segala raja. Mari puji Dia, mari sembah Dia, Raja segala raja. Tuhan Yesus, batu penjuru bintang timur, hilang gemilang. Tuhan Yesus, batu penjuru bintang timur, hilang gemilang. Orang Papua, hey, apa yang kau pikir? Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tuhan Yesus, batu penjuru bintang timur, hilang gemilang. Tuhan Yesus, batu penjuru bintang timur, hilang gemilang. Orang Papua, hey, apa yang kau pikir? Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Orang Papua, hey, apa yang kau pikir? Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Hitam-hitam begini, keriting-keriting begini, hitam-hitam begini, keriting-keriting begini. Ada dalam rencana Tuhan yang besar bagi Israel.
Shalom. Selamat siang, salam sejahtera saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Yang saya hormati, saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Bendahara Sinode GKI di Tanah Papua. Juga yang saya hormati dan saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Kepala Biro Keuangan, tetap juga Kepala Bidang Personalia Sinode GKI di Tanah Papua. Yang saya hormati dan sungguh saya banggakan Ketua dan seluruh jajaran Badan Pelayan Persekutuan Ibu Sara, baik lingkup kantor Sinode GKI di Tanah Papua, kantor Sinode GKI di Tanah Papua, tetap juga dari klasis-klasis yang hadir pada saat ini. Yang saya hormati, saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Ketua dan juga semua anggota Majelis Jemaat Persiapan Ora et Labora, hamba Tuhan yang melayani, Pendeta Menik Jawanma, juga yang saya hormati, saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Seluruh anggota Persekutuan Ibu Sara, Bapak Ibu Saudara-saudara, anggota dan terus memimpin menyertai kita dalam kekuatan kuasa Roh Kudus. Hari ini Persekutuan Ibu Sara GKI di Tanah Papua merayakan ulang tahun ke-47. Saya pikir angka ini tentu menunjukkan sebuah usia yang sudah menunjukkan kedewasaan. Ya, 47 tahun lalu ketika para penggagas, ya, almarhumah Yatex Koibur Rudino dan juga teman-teman, mereka berpikir untuk menghadirkan persekutuan ini, dan apa yang mereka mimpikan hari ini sampai saat ini boleh terus berada dan berlangsung. Satu hal yang kita ingat dan kita harus pegang dengan baik, khususnya Persekutuan Ibu Sara, apa yang dikatakan, apa yang dilihat oleh almarhumah Beatrix Koibur Rudino tentang bagaimana perempuan-perempuan di dalam GKI juga harus seperti mereka yang ada di benua-benua yang lain. Tentu kodrati perempuan sama. Kebanyakan kita berpikir hanya untuk mengurus keluarga, mengurus anak, mengurus suami. Ternyata tidak. Nah, saya pikir Bapak Ibu yang pernah menghadiri pertemuan-pertemuan yang lain, jangan jauh, mungkin di wilayah gereja-gereja yang lain di Indonesia, anggota PGI misalnya, tetapi juga dalam skala internasional. Nah, kita lihat hari ini, ya, saya ketika hadir di Dewan Gereja Sedunia di Jerman, saya lihat bagaimana perempuan-perempuan hebat, ya, mereka tampil dan gagasan-gagasan mereka sangat brilian sekali untuk berpikir tentang dunia. Ya, ini luar biasa. Hari ini bukan hanya lingkup gereja atau di wilayah gereja, tetap juga saya bersyukur dengar kemarin pada tahun ini atau juga tahun depan rekrutmen untuk calon anggota legislatif misalnya, itu porsi diberikan kepada perempuan 30%. Sekarang sudah ketentuan, semua partai diwajibkan untuk anggota DPR-nya perempuan harus 30%. Nah, saya pikir hari ini di GKI, ya, data kita menunjukkan contoh untuk para pelayan firman, pendeta, perempuan lebih banyak dari laki-laki. Tepuk tangan untuk kaum perempuan. Luar biasa. Jadi kalau stigma bahwa perempuan itu lemah, perempuan hanya mengurus dapur, mengurus keluarga, mengurus anak, sebenarnya tidak betul. Dan GKI telah memberikan ruang itu bagi perempuan. Hari ini perempuan-perempuan hebat ada dalam GKI, dan kita percaya
seperti yang diimpikan oleh almarhumah Beatrix Koibo Rubino itu sudah terwujud. Nah, sekarang tinggal bagaimana tugas dari Persekutuan Ibu Sarah. Tugas Persekutuan Ibu Sarah baik di lingkup sinode klasis ya, sebagaimana yang sudah saudara-saudara kerjakan atas nama para pekerja sinode dan selaku ketua, ya saya tentu harapkan supaya bagian ini terus mendapat perhatian. Saudara punya tanggung jawab untuk melihat, menghimpun, tetap juga mendekatkan anggota-anggota yang tergabung dalam Persekutuan Ibu Sarah supaya bersama-sama bergerak bersama, mengerjakan bersama apa yang telah saudara-saudara programkan. Yang sekali lagi saya ingatkan ini, Badan Pekerja Sinode baik pada periode-periode yang lalu sampai dengan periode sekarang ini, kami terus memberikan perhatian dan dukungan bagi Persekutuan Ibu Sarah, dan tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Ketua juga di klasis-klasis ya. Saya mau katakan hari ini dalam periode ini atau dari kemarin, nah saudara lihat hari ini, nanti saudara lihat di di berita-berita tuh, ini klasis-klasis semua merayakan dengan luar biasa sekali ya. Persekutuan Ibu Sarah semua hari ini menghimpun diri ya, dan ini yang juga dikerjakan di klasis-klasis. Mereka semua sangat luar biasa ya, Persekutuan Ibu Sarah. Jadi kalau di klasis-klasis begitu semangat, saya pikir motor penggerak pertama itu harus dari pusat kendali ya, yaitu badan pelayan tingkat sinode. Harus saudara menjadi kendali, saudara menjadi pengarah supaya penguatan ini terus dilakukan. Nah, ibu-ibu yang saya hormati dan juga bapak-bapak, saudara-saudara semua, nah satu hal yang saya ingatkan dan pesankan ya, ini tidak mengecilkan ya kaum perempuan, tetapi ini terkadang menjadi hal yang juga selalu diperhatikan. Kalau laki-laki berhimpun itu mudah-mudah saja, kalau bentrok sedikit, masalah sedikit biasa. Tetapi kalau perempuan itu begitu bentrok sedikit, hanya salah sedikit, tidak senang sedikit, tarik diri begitu ya, dan tidak mau berhimpun, bergabung. Nah, ini bagi saya tidak boleh. Ada dalam sebuah persekutuan tidak boleh ya. Kalau kita mau membangun persekutuan itu bersama-sama, harus jaga bersama. Kita tinggalkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu ya, yang tidak boleh masuk dalam persekutuan ya, tidak boleh ya. Kalau ada hal cepat kita selesaikan supaya jangan mengganggu persekutuan itu ya. Ingat, ini bukan hanya sebuah wadah biasa juga, tetapi ini wadah di mana orang-orang percaya, perempuan percaya, perempuan Kristen berhimpun. Apalagi dalam skala ini ada pendeta perempuan, ada guru jemaat perempuan, ada pendeta perempuan ya, tentu ada istri-istri dari para pelayan ya, ada yang lain, termasuk juga ada simpatisan misalnya. Yang itulah sebabnya saya pesankan ya, di usia ke-47 tahun ini, mari kita tunjukkan kedewasaan itu ya, tunjukkan kedewasaan itu, tinggalkan hal-hal yang tidak perlu. Jadi jangan sedikit hal langsung ambil dalam hati, nah kemudian tarik diri, tinggalkan. Ini bagi saya tidak perlu begitu ya toh. Nah, kalau kita mau bersikap seperti ini ya tentu tidak akan dan tidak mungkin apa yang kita inginkan, kita harapkan ke depan bisa berjalan dan berlangsung dengan baik. Nah, karena itu sekali lagi saya pesankan ini di usia ke-47 tahun, dan saya pastikan bersama Badan Pekerja Sinode dalam kepercayaan ini, nah, pada pelayan tingkat sinode, saudara tadi saya katakan harus menjadi motor penggerak dan mengontrol dan juga memotivasi supaya Persekutuan Ibu Sarah yang ada di seluruh klasis, 70 klasis ini semua dapat menyatukan diri dan juga berjalan ke depan. Harapan kami semua bahwa hadirnya Persekutuan Ibu Sarah juga menjadi bagian dari modal penguatan kita
dalam tanggung jawab tugas-tugas dan pelayanan yang kita kerjakan secara bersama-sama. Ibu-ibu yang saya hormati dan saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, saudara semuanya, pada kesempatan yang baik ini, atas nama Badan Pekerja Sinode selaku Ketua, saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih untuk seluruh perhatian, dukungan, kerja yang luar biasa ya, yang telah ibu-ibu berikan sepanjang tugas dan tanggung jawab ini. Ya, terima kasih sekali lagi. Apa yang saudara-saudara kerjakan memiliki arti yang besar dan sangat penting bagi membangun persekutuan Ibu Sarah DKI di tanah Papua. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini, dan terima kasih juga saya sampaikan untuk kalian ya. Hari ini kita datang beribadah di sini di Jemaat Persiapan Orai Labora. Nah, sebenarnya waktu itu saya juga sudah dengar ya, Jemaat Persiapan ini dan Ringo juga untuk datang ke sini, tetapi tidak sempat, hanya sempat waktu itu datang untuk siapa staf di kantor Sinode Pak Sikenya menikah, tetapi tidak sampai ke sini. Nah, tetapi kemarin ketika Ibu Sarah memilih tempat ini kemudian menyampaikan kepada kami, dan saya katakan kami pastikan untuk ada dan datang di sini ya. Karena itu pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini saya hendak menyampaikan satu hal ya, dengan kehadiran saya dengan Ibu Bendahara juga dan Kabiro Keuangan, kami ada sedikit bantuan untuk pembangunan gedung gereja yang baru ya, pembangunan gedung gereja yang baru, dan untuk itu nanti kepada Ketua Majelis Jemaat ya, atas nama Majelis Jemaat dan juga panitia mungkin ada bisa hadir di depan sini untuk menerima bantuan dari Badan Pekerja Sinode ini untuk pembangunannya, untuk pembangunan gedung gereja. Jadi kami ada siapkan dana sebesar 50 juta untuk diserahkan hari ini ya, untuk ya, nanti Ibu Bendahara bisa nanti siap untuk menyerahkan. Mari yang